Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa berbagi lagi, yaitu dengan mata pelajaran kelas 9, yakni pelajaran IPS, dan di semester genap ini untuk bab pertama. Nah, untuk bab pertama kelas 9 di semester genap ini yaitu tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Sebelum kita masuk jauh lebih dalam tentang bab ketergantungan antar ruang ini, lebih baik kita harus mengerti apa yang dinamakan ketergantungan. Nah, ketergantungan merupakan sebuah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain. Sehingga dari ketergantungan ini intinya negara satu dengan negara lain saling menggunakan simbiosis mutualisme di mana saling menguntungkan antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, kemudian ketika sudah ada ketergantungan, bagaimana agar kita tidak bergantung dengan negara lain? Nah, yakni kita harus dapat mengembangkan ekonomi kreatif kita sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara. Kegiatan ini didasarkan dari sebuah kreativitas, keterampilan, bakat individu sehingga mampu mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Nah, seperti halnya batik. Kenapa kok batik? Karena masyarakat Indonesia adalah mayoritas pengrajin batik. Nah, sehingga batik inilah yang menjadi salah satu ikon atau daya tarik tersendiri bagi masyarakat mancanegara. Dikarenakan di negara-negara yang lain yang namanya batik itu tidak sama dengan kita. Dan kalaupun ada di sana, tentunya motifnya juga sangat berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya ketergantungan antar ruang, nah sehingga menimbulkan yang namanya perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu merupakan suatu kegiatan transaksi barang atau jasa tukar-menukar antar negara melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, kalau yang dinamakan perdagangan internasional berarti tukar-menukar barangnya melalui antar negara dengan mata uang yang berbeda, dengan aturan-aturan yang berbeda pula. Nah, kemudian ketika kita berbicara dengan perdagangan internasional, di dalam mata pelajaran ini ada tiga teori yang menjelaskan tentang perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori merkantilisme. Teori ini memusatkan diri pada dua ide pokok. Yang pertama, pemupukan logam mulia. Yang kedua, usaha untuk mencapai dan mempertahankan ekspor di atas nilai impor. Nah, jadi ada dua ini. Teori merkantilisme intinya logam mulia itu disamaartikan dengan kemakmuran. Jadi sebuah negara jika dia memiliki jumlah logam mulia sangat banyak, berarti negara itu makmur, ya. Begitu pula negara kalau tidak punya logam mulia, maka dia negaranya tidak makmur. Nah, dari teori merkantilisme itu intinya seperti itu. Terus kemudian tujuan dari teori ini adalah pembentukan negara yang kuat dan usaha pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara dengan jalan pemupukan logam mulia. Nah, seperti itu tadi. Nah, untuk prosesnya, ketika satu negara itu melakukan ekspor logam mulia, maka dia akan mendapatkan subsidi dari negaranya atau dia mendapatkan subsidi dari pemerintahannya. Namun, ketika sebuah negara dia mengimpor logam mulia, maka dia tidak akan dapat subsidi. Nah, malah ada aturan bahwasanya negara tersebut melarang dia mengimpor logam mulia. Nah, sehingga dari teori merkantilisme ini begitu besar pengaruhnya logam mulia terhadap kehidupan masyarakatnya.
Nah, kemudian yang kedua, teori keunggulan mutlak dari Adam Smith. Adam Smith ini beliau adalah kaum klasik. Nah, kemudian beliau mengkritik dari teori merkantilisme. Saya tidak setuju kalau kemakmuran sebuah negara itu didasarkan pada logam mulia atau didasarkan pada banyak sedikitnya logam mulia yang dimiliki oleh sebuah negara. Nah, akhirnya Adam Smith mengeluarkan teori karena beliau sudah mengkritik dari teori merkantilisme itu tadi, sehingga beliau mengeluarkan teori yaitu pembagian kerja internasional. Ya, dari sini intinya keunggulan yang dimaksud di dalam teori ini adalah keunggulan yang dinyatakan dengan banyaknya jam atau hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang tersebut. Sehingga dalam teorinya Adam Smith, semakin banyak barang yang dihasilkan dan jamnya semakin sedikit, maka negara tersebut adalah negara yang makmur. Nah, bedanya di situ. Nah, kemudian teori yang ketiga adalah teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Melihat teori keunggulan mutlak dari Adam Smith, akhirnya David Ricardo pun mengkritik. Teori ini saya rasa tidak pas kalau digunakan untuk di perdagangan internasional. Nah, teorinya Adam Smith ini saya rasa pasnya hanya digunakan pada perdagangan di dalam negeri saja. Nah, sehingga David Ricardo mengeluarkan sebuah teori yang dinamakan keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan komparatif ini menurutnya setiap negara cenderung melakukan spesialisasi dan mengekspor barang yang dimiliki keunggulan komparatif ya. Jadi barangnya itu memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu akan diukur berdasarkan ongkos real yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Bisa jadi dua buah produk suatu negara sama-sama memiliki keunggulan mutlak, akan tetapi belum tentu keduanya memiliki keunggulan komparatif. Jadi seperti itu, sangat berbeda. Intinya kalau keunggulan komparatif, ada dua produk yang sama tetapi dia memiliki ciri khas yang berbeda. Misalkan dua produk ya, yang keduanya ini adalah produk tas. Yang satu memiliki motif batik, yang satu memiliki motif bunga-bunga. Nah, sehingga ini adalah dua produk yang sangat berbeda. Sehingga semuanya didasarkan pada masyarakat. Kira-kira masyarakat sukanya yang seperti apa? Jadi perbedaannya dari ketiga teori tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Jelas, kalau di Indonesia kaya akan hasil laut dan gas bumi, sehingga Indonesia mengekspor dua hal tersebut. Nah, begitu pula negara-negara Arab, beliau memiliki kekayaan alam yang melimpah berupa minyak bumi, sehingga yang diekspor adalah kekayaan alam berupa minyak bumi, dan begitu pula negara-negara yang lain. Nah, yang kedua adalah perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Contohnya, Indonesia memiliki iklim tropis, tanahnya subur, memiliki hasil hutan dan hasil pertanian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang tanahnya kurang begitu subur. Nah, sehingga Indonesia mampu mengekspor hasil hutan seperti kayu, karet ke negara-negara yang kekurangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Nah,
Contohnya, Indonesia kaya dengan produk batiknya yang terkenal di mancanegara. Nah, kemudian Turki itu terkenal dengan karpetnya. Begitu pula Jepang terkenal dengan baju kimononya. Nah, sehingga yang diekspor adalah sesuai dengan apa yang dimiliki bangsa tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah perbedaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, misalnya Jepang mampu memproduksi mobil yang kualitasnya relatif lebih baik jika dibandingkan dengan produk mobil dari Korea. Nah, sehingga Jepang mengekspor mobil-mobilnya untuk ke negara-negara yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan sumber daya manusia. Kualitas masyarakat atau sumber daya di negara tersebut sangat berpengaruh. Apabila sumber dayanya lebih banyak sekolah tinggi, otomatis konsumsinya untuk produk-produknya yang akan dipilih adalah produk-produk yang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Nah, begitu pula sebaliknya, jika negara tersebut minim dengan orang berpendidikan tinggi, maka produk-produk yang akan diminati juga rendah pula. Nah, kemudian selanjutnya adalah manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaatnya, yang pertama, kebutuhan setiap negara itu dapat terpenuhi. Yang kedua, negara pengekspor akan memperoleh devisa. Yang ketiga, setiap negara dapat spesialisasi produk ya, dapat mengadakan spesialisasi produk. Yang keempat, dapat mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. Yang kelima, dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Kemudian yang terakhir, dapat mendorong kemajuan iptek. Nah, untuk hambatannya, yang pertama adalah perbedaan mata uang antar negara pengekspor sama pengimpor. Nah, sebab ketika perbedaan mata uang ini tak semua orang yang membeli barang, pembeli atau penjual belum tentu mau menerima mata uang dari negara tersebut. Ya, biasanya mereka memilih untuk pembayarannya menggunakan mata uang mereka. Nah, begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan di suatu negara. Jadi, untuk mengimpor sebuah barang, biasanya di dalam negara memiliki kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, jika dirasa barang tersebut sudah ada di dalam negaranya, maka negara tersebut tidak akan mengimpor barang tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan bahasa antar negara pengekspor sama pengimpor. Selanjutnya adanya pengenaan bea masuk yang tinggi. Kalau kita mengekspor barang masuk ke negara lain, nah itu bea masuknya sangat tinggi. Yang selanjutnya adanya perbedaan ketentuan dan peraturan. Misalnya Indonesia sebagai negara pengekspor di bidang tekstil ke Amerika. Jadi Indonesia juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perdagangan yang berlaku di Amerika. Jadi tidak bisa seenaknya saja. Kemudian yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara dan anggotanya. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama. Jadi tidak bisa cepat, jadi prosesnya jauh lebih lama. Yang kedelapan, adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Ya, terjadinya perang atau keadaan yang kurang aman baik di darat maupun di laut sehingga menjadi sebuah penghambat dalam perdagangan internasional. Seperti terjadinya perang yang ada di Irak, banyaknya perompak di Selat Malaka, dan adanya konflik di negara lainnya sehingga menghalangi para pelaku perdagangan untuk melakukan transaksi atau pengiriman barang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya nanti kita teruskan pada
YouTube kita yang kedua. Jadi selamat belajar, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.